Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua ini, Bapak masih akan menyampaikan materi tema 6 tentang hemat air dan energi. Subtema kali ini tentang menggali isi pantun dan amanat pantun. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan membahas yang pertama menggali isi pantun, yang kedua menggali amanat pantun. Seperti yang Bapak sampaikan, materi kita pada pertemuan minggu kemarin, kita sedang membahas pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Adapun ciri-ciri pantun seperti yang kita bahas kemarin, yang pertama bersajak atau berpola atau berima A B A B. Rima itu bunyi akhir pada setiap baris pantun. Kemudian ciri yang kedua adalah satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Kemudian yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu penggalan kata. Misalnya buku. Buku berarti ada 2 suku kata. Atau misalnya komputer. Komputer berarti ada 3 suku kata. Papan tulis. Papan tulis berarti ada 4 suku kata. Nah, dalam membuat pantun, setiap baris harus terdiri dari minimal 8 suku kata dan maksimal 12 suku kata dari setiap barisnya. Baik baris pertama, baik baris kedua, baik baris ketiga atau baris keempat. Harus minimal 8 suku kata, maksimal 12 suku kata. Kemudian ciri pantun yang keempat terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan membahas bagian pertama, yaitu menggali isi pantun. Pantun terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan bagian isi. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris sampiran tidak memiliki makna, tapi hanya sebagai pengantar saja. Kemudian baris ketiga dan keempat itu disebut bagian isi. Baris isi merupakan tujuan dari pantun. Maka isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Kalian boleh menulis seluruh baris ketiga dan keempat untuk dijadikan isi pantun. Atau kalian boleh menghilangkan beberapa kata dari baris ketiga dan keempat pada pantun tersebut. Tapi dengan catatan tidak menghilangkan makna atau tujuan dari isi pantun tersebut. Contoh, pergi ke pasar membeli gergaji, tapi jangan dibuat main-main. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Lihat penjelasan di pinggir sebelah kanan bahwa baris pertama dan kedua itu masuk sampiran dan baris ketiga dan keempat itu bagian isi pantun. Nah, berdasarkan bait pantun di atas, kita bisa melihat isi pantun pada baris ketiga dan keempat, yaitu kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Nah, kalian boleh menulis seluruh isi kata dari baris ketiga dan keempat untuk dijadikan isi pantun. Atau kalian boleh dengan menghilangkan beberapa kata dari baris ketiga dan keempat tersebut. Misalnya, kalian menulis isi pantunnya sebagai berikut.
Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Boleh, itu sudah benar. Atau kalian dengan menghilangkan beberapa kata dari baris ketiga dan keempat. Misalnya, isi pantun tersebut ialah ajakan untuk menghemat energi sejak dini. Itu juga boleh. Kemudian yang kedua, menggali amanat pantun. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi dari pantun itu sendiri, yaitu pada bagian baris ketiga dan keempat. Menulis amanat pantun bisa dilakukan dengan menguraikan bagian isi pantun tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Contoh, pergi ke pasar membeli gergaji, tapi jangan dibuat main-main. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa isi pantun tersebut adalah ajakan untuk menghemat energi sejak dini. Maka untuk menentukan amanat pantun tersebut, kalian lihat pada bagian isi pantun tersebut dengan cara menguraikan isi pantun tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Misalnya, amanat pantun tersebut adalah kita harus belajar menghemat energi dimulai sejak dini. Itu uraian dari isi pantun tersebut diubah menjadi sebuah amanat. Atau kalian bisa menguraikan dengan kalimat yang lebih panjang. Misalnya, energi adalah hal utama yang diperlukan oleh manusia. Maka dari itu, kita harus menghemat energi tersebut sejak dini. Itu boleh. Ini uraiannya lebih panjang. Nah, yang pasti untuk mencari amanat pantun harus dilihat pada bagian isi pantun itu sendiri. Demikianlah anak-anakku sekalian penjelasan Bapak mengenai materi menggali isi pantun dan menggali amanat pantun. Sekarang tugas kalian buka buku paket halaman 88 dan 89. Kalian kerjakan tugasnya, kalau sudah selesai kalian foto lalu kirim ke Bapak. Demikianlah anak-anakku sekalian pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.